Usayain. Jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ha hawalihahna minal muhni muha hawaliha Pasal awal wa pasusani wahid isnan salata. Hawalihahna minal muhni muhawaliha. Awali a'na minal mu'ni mu'awaliha. Pasal awal wa pasusani wahid isnan salata. Awali a'na minal mu'ni mu'awaliha. Qaqa wali qaqna minal muqni muqaqa wali qa. Pasal awal wa pasusani wahid isnan salata. Kurang kedengaran kolkolahnya. Qaqa wali qaqna minal muqni muqaqa wali qa. Wahid isnan salata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Begitulah alumni Husain wajib membaca kalimat-kalimat terkenal dengan makhraj huruf dan hukum bacaan yang benar. Apakah dalam ibadah mahdhah walaupun dalam ibadah ghairu mahdhah dan pergaulan sehari-hari. Karena banyak sekali kita temukan di YouTube mengaku sebagai channel Islam, tapi salamnya dan bismillahnya datar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak bisa itu dijadikan bacaan tahmid ya. Karena hamdan itu apa hukum tata bahasanya? Hamdan sebagai apa? Sebagai maf'ul, sebagai zorof zaman atau zorof makan, atau sebagai apa? Kok tahu-tahu sudah mansub bi fathatain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi-nya belakangan fi. Banyak itu saya temukan di YouTube. Walaupun boleh jadi dia seorang ustaz karena memimpin channel Islam. Mestinya harus lengkap. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Tapi udah hamdan udah itu nggak pakai selawat, nggak pakai apa-apa. Nah, itu berarti kecerobohan kiainya ketika dia menjadi santri kurang menekankan pada bacaan kalimat-kalimat bahasa Arab dan mukadimah dari setiap mau berbicara di muka umum.
sebetulnya cukup lengkap kalau kita katakan sekedar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Cukup. Ada wa wala, ada wa man wala, ada juga. Cukup. Karena itu ada tahmidnya, ada selawatnya lengkap pada sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya, orang-orang soleh. Ya, saya tidak mau alumni Husayain tampil di muka umum ala kadarnya, seperti orang yang tidak pernah masuk pesantren. Apalagi nanti jadi pejabat, ya, bilang Al-Fatihah saja, Al-Fatihah, ya, la haula wala quwata illa billah, nggak bisa bilang ya, la haula wala quwata illa billah. Muhammad sallallahu wa ta'ala, Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau itu harus mengumumkan saya bukan alumni Husayain. Ya, kalau ada yang begitu alumni, dia harus mengumumkan saya bukan alumni Husayain. Saya alumni pesantren sendiri. Baiklah, saya lanjutkan materi pada Kamis yang lalu. Insya Allah kita menyelami samudra Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah menjadi ummul kitab, ummul Quran. Kemarin sudah alhamdulillah rabbil alamin sudah 2 kali, 2 sesi pembahasan. Sebetulnya belum habis ya. Kemudian Ar-Rahman Rahim, sekilas sudah saya sampaikan bahwa Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Siapa saja dikasih, orang kafir pun dikasih. Itu Maha Pengasih. Orang yang durhaka dikasih juga. Tetapi Ar-Rahim ini enggak, Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Pengasih. Maha Pengasih inilah untuk di akhirat saja, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh. Nah, itu Rahim. Misalnya dia membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, nah, itu diberi pahala khafifatani fil lisani saqilatani fil mizani, kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizani, 2 kata yang ringan di lidah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi 1 kalimat, 1 kata, subhanallahil azim 2 kata, 1 kata jadi 2 kata semua. Itu khafifatan lisan, mudah kita sebutkan. Saqilatan fil mizan, sangat berat dalam timbangan. Bukan timbangan di pasar Kebandungan ya, atau di pasar Kelapa Tunggal, timbangan di sono, di ditu, di mana di sono, itu di akhirat. Itu namanya Allah Maha Pengasih. Di akhirat nanti Allah tidak murah, siapa saja masuk surga, enggak. Di situ Allah hanya memberikan kepada yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, yang dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan seterusnya. Sekarang kita sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin. Malik secara bahasa bisa berarti raja. Siapa raja? Yang berkuasa, penguasa, raja itu. Makanya satu negara, satu kerajaan tergantung rajanya. Kalau rajanya soleh, maka negara itu akan menjadi negara yang baik. Baldatun thayyibatun, negara yang baik. Rabbul Ghafur, dan Allah telah siapkan ampunannya kalau dia berbuat dosa atau berbuat salah. Itu adalah negara yang ideal,
negara yang ideologis dan idealis, ya. Negara yang bertauhid dan negara yang umatnya menjadi muslim kafah, ya. Nah, itu Malik, raja, penguasa. Tapi Malik bisa berarti juga yang memiliki. Ini air milik siapa? Kok ada dua? Ya. Ini milik kiai, ya. Ini juga milik kiai juga, disediakan oleh panitia. Yang ini bawa sendiri, takut panitianya lupa. Al-insanu mahalul khotai wan Nisyan. Nisyannya lembek banget subuh-subuh. Al-insanu mahalul khotai wan Nisyan. Saya sudah nisyan. Walaupun santriah saya mau tegas, ya. Asyidda ala kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Rahmah bainahum, santun, kasih sayang sesama mereka, sesama muslim. Ada ta'akhur, ada haidat. Nah, mana ada bahasa Arab? Nah, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Pantat lu lebar. Baru mereka. Ya, santrian yang makzurat, ya kan bisa menghitung kalau sudah komat kedengaran dalam kamar kan, namanya. Nah, berarti sholat. Kalau nggak kedengaran sholatnya, paling sholat 5 menit, zikir paling 5 menit, 10 menit. Nah, kamu sudah datang sebelum Pak Kiai mulai bicara. Nah, berarti kamu tidak mendengar apa yang saya katakan barusan. Assalamualaikum. Jadi naam itu bukan naam, ya, tapi naam. Coba biar sama-sama. Naam. Naam. Ya, bukan naam. Tapi dulu naam. Jawab naam. Allahu Akbar. Bukan bar, tapi bab. Tebal, R-nya tebal. Nah itu kalau menurut saya, kalau buat santrian, ya. Assalamualaikum. Ya, jadi Malik itu yang memiliki. Jadi hari akhirat itu yaumiddin, din di situ bisa berarti agama, tapi maksudnya tafsirnya din di situ artinya pembalasan, jaza, yaumul jaza. Hanya harus ditambah nih. Tambah dengan apa? Tisu. Tambah dengan tisu. Nah ini kalau nggak bawa sabun tangan, nggak bawa tisu, akhirnya kiai pakai sorban. Nah, itu nggak bagus. Ya nggak bagus, sering silap bicara pakai sorban begini, jorok ya. Jadi tisu. Jadi tisu. Jadi tambah ya, yang membawa lemari tambah tisu 2 lembar aja. Perlu itu. Alhamdulillah jamnya sudah ada. Jadi Malik itu yang memiliki, Malik itu raja, penguasa. Penguasa apa? Memiliki apa? Memiliki hari din. Hari din itu hari apa? Hari jaza, hari pembalasan. Kemudian hari agama, hari akhirat, hari hidup yang selama-lamanya. Hari, satu hari itu maknanya tidak ada besoknya. Ya. Yang mujazat tidak ada besoknya, yang mudin tidak ada besoknya. Kalau kita dikit-dikit besok. Ya datang ya kemari ya, hari ini enggak besok. Ya. Bikin ya supaya selesai besok. Jahitannya selesai hari ini enggak besok. Besok menunggu kan. Nah, yaumudin tidak ada besoknya. Hari pembalasan. Seterusnya tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Itu adalah milik Allah. Tidak ada yang
bisa mempengaruhi Allah untuk orang ini diadili apa tidak, diberikan pembelaan apa tidak. Semuanya milik Allah. Inilah ayat ketiga, ayat keempat ya. Bismillah ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahman Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat. Nah, ayat keempat ini sebelum ayat kelima. Ya, ayat kelima, iya karena abudu, bukan karena abudu ya. Iya karena abudu wa iya karena sta'in. Banyak imam, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak imam maghrib begitu ya, terutama di mesin-mesin musola-musola di terminal ya. Kan siapa saja bisa jadi imam. Jadi Maliki Yaumiddin adalah ayat keempat sebelum ayat kelima. Apa? Supaya umat Islam, mukminin, solehin, muttaqin, amilin, dia sadar betul bahwa mengimani akhirat itu suatu hal yang utama. Itulah bedanya antara muslimin mukminin dengan kafirin, dengan suyuiyin, dengan ladiniyin. Ladiniyin itu liberal ya. Suyuiyin ain, suyuiyin komunis, PKI, Hizbus Suyui Indonesia, itu PKI. Nah, itu tidak percaya hanya adanya hari akhirat, termasuk Ibu Megawati. Gak jelas agamanya apa. Hadihi satria atau ustazah? Anti satria atau ustazah? Fi sanahkam jalasni. Wih fasil rabi tay. Godaan ila akhirihi la tata'akhuri. Ya santri, ismuki mana? Mana? Amel la tata'akhir. Jangan terlambat ya. 5 menit setelah qomat kamu sudah kesini. Kalau belum, orang belum sholat, belum selesai, kamu nunggu di luar ya, sehingga tidak ada yang terlambat. Kalau kita mau naik pesawat, bagaimana? Kita datang pas pesawat take off atau kita datang 1 jam sebelum take off? 1 jam, harus 1 jam sebelum take off. Kadang-kadang udah mau take off, ada pengumuman diundur ya, undur keberangkatan, nunggu lagi, nunggu sampai 3 jam 4 jam dikasih makan ya. Nah itu, jadi jangan terlambat, jangan biasakan jadi yang terlambat ya. Konsentrasi saya terganggu kalau ada yang datang masuk ya. Yang suka mengganggu itu siapa? Manusia atau saya? Manusia atau saya? Saya? Yang keras, yang sama dengan saya nadanya. Yang suka mengganggu itu manusia apa saya? Ayo, ada. Kamu mau dituduh jadi setan atau menjadi manusia? Manusia muslim atau kafir? Muslim. Manusia muslim atau munafik? Muslim. Jawabnya mukmin ya, karena muslim bisa munafik, bisa mukmin, bisa musyrikin. Muslim bisa musyrik, muslim bisa munafik, bisa zalim, bisa fasik. Nah, kalau ditanya kamu mau muslim apa? Oh, muslim apa setan? Oh, mukmin ya. Karena muslim bisa jadi setan. Iya kan? Ya, muslim bisa jadi setan. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Jadi yang yuwaswis fi sudurin nas itu bisa jin, bisa nas.
Ya, kita teruskan. Jadi yang memiliki, yang menguasai hari akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya iman yang harus ditanamkan sebelum baca syahadat. Karena kebaikanmu di dunia tergantung keimananmu kepada akhirat. Alhamdulillah saya sering ke Eropa. Di Eropa itu negara yang bebas, free sex. Siapa saja bisa melakukan hubungan seksual, bisa di jalan, bisa di bawah pohon, bisa di pantai. Ada pantai nudis, pantai telanjang. Kalau masuk ke situ nggak boleh pakai pakaian apa-apa, harus telanjang. Kalau nggak telanjang diusir. Di pantai Scheveningen, ya, di Den Haag. Itu ada, iya bacanya orang begitu. Itu bahasa Belanda begitu, banyak hoknya. Ya. Di pantai Scheveningen itu musim panas, itu semua berjemur, laki perempuan, hanya pakai bikini. Nah, saya mau jalan tuh susah, harus melangkahi paha, melangkahi pantat, melangkahi macam-macam itu. Ya, tapi nggak merem, kalau merem nanti kesandung. Ya, nggak merem, tapi nggak ngeliatin gitu. Gimana gitu? Itu tahun 72 saya pertama kali ke Belanda, 3 bulan di sana. Di antara teman-teman yang begitu-begitu. Alhamdulillah saya tidak pernah berzina. Teman-teman yang lain rusak. Walaupun dari Gontor, dari pesantren, dari Mesir, dari Medina, kota suci. Kenapa saya alhamdulillah selamat tidak melakukan hal yang haram itu? Pada di sana bebas sama siapa saja bisa. Karena saya mengumumkan diri kepada semua orang Indonesia di sana, saya ustaz. Sehingga saya apabila ada acara ceramah, diundang ceramah, khotbah Idul Fitri, ceramah tarawih, ceramah nuzulul Quran di KBRI, di Masjid KBRI, Masjid Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Scheveningen. Den Haag itu nama lainnya adalah Scheveningen. Jadi itulah kenapa, karena saya ustadz, saya ingat bahwa bagaimana nanti di akhirat orang yang berzina itu, dosa zina, dosa yang berat, dosa yang besar. Apalagi kalau dia sudah berumah tangga, dia tetap berzina, masya Allah, astagfirullah, naudzubillah, ya, itu dosanya lebih berat daripada dosa membunuh. Semuanya dibunuh, dipenggal lehernya, selesai. Tapi yang sudah beristri, sudah bersuami, masih berzina, dosanya dibunuh juga, tetapi dengan cara dirajam, dilontar. Seperti orang melontar jamur, disediakan batu, ya. Siapa yang liwat, siapa yang itu wajib mengambil batu melontar dia. Karena berzina itu bukan hanya merusak dirinya sendiri, merusak masyarakat, merusak keturunan. Nah itu. Alhamdulillah saya selamat karena saya selalu ingat kepada azab dan dosa itu. Dosa yang sangat berat. Dan tidak bisa diampuni begitu saja, harus bertobat dan segala macam. Nah ini kenapa? Karena saya mendahulukan iman kepada hari akhirat. Di dalam hadis-hadis sahih, kita di kelas 1 itu dikumpulin itu hadis itu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal. Coba terusin bersama-sama ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fal yukrim dhaifahu. Tapi yang nadanya yang sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, sekarang yang selain itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal halo, siapa yang suka biasa begitu kalau ceramah? Agim. Halo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa kok yu'min billah langsung yu'min akhir? Kenapa dia man kana yu'minu billahi wal kutubihi wa rusulihi ya wa takdirihi khairihi wa syarrihi baru yaumil akhir. Tapi ini langsung man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya apa? Kalau kamu sudah mengimani yaumil akhir, insyaallah kamu akan mengimani ya kutubihi wa rusulihi wa takdirihi khairihi wa syarrihi. Itu Quran. Hadis Al-Quran. Hadis Islam. Sama ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Enggak ada ya ayyuhalladzina aslamu kan. Wa alimu enggak ada. Artinya apa? Kita harus konsentrasi, fokus meyakini bahwa iman itulah dan amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Jadi untuk selamat di dunia, untuk aman di dunia, untuk berhasil di dunia, untuk berbahagia di dunia, harus mengimani akhirat. Dasar akhirat itulah menjadikan kita selamat di dunia. Karena kita meyakini bahwa mencuri itu dosa, hukumannya dipotong tangan, maka kita jadi tidak mencuri. Kalau mencuri sepeda, itu yang menderita cuma satu keluarga, satu orang. Tapi kalau korupsi miliaran, itu yang dicuri milik rakyat 250 juta lebih. Makanya hukumannya harus 200 kali potong tangan. Ya 200 juta ya motornya dikit-dikit dulu sini sekali, 2 kali, 1 mili kan terus sampai habis ini 100 juta. Nah diiris dikit-dikit. Koruptor itu mestinya kalau pakai hukum Islam itu potong tangannya. Gimana potongnya? Ini nyuri sepeda cuma 1 juta, ini nyurinya 1000 juta, ya potong 1000 kali tangannya, iris dikit-dikit. Takut kan? Karena takut maka dia tidak mencuri. Walaupun ada sepeda tidak dikunci di jalanan. Sayangnya yang mengamalkan ini orang Jepang, orang non-muslim, orang kafir. Saya 2 kali ke Jepang. Pernah diundang oleh KBRI untuk ceramah Ramadan dan khutbah Idul Fitri di Jepang, di Tokyo. Pada suatu hari saya dihibur oleh KBRI untuk jalan-jalan ke tempat yang paling ramai di Tokyo. Saya bawa tas, pakai mobil KBRI, mobil dinas, diantar ke Ginza. Ginza itu kawasan yang paling ramai, paling titik sentral dari Tokyo. Ramai sekali manusia, jalan bisa bersenggolan. Nah di situ saya lihat orang jual HP seperti menjual koran, taruh aja di depan gitu, depan toko, di jalan trotoar, orang beli bayar tinggal. Duitnya taruh situ. Koran, buku, majalah itu nggak ada yang dijual di dalam, taruh di luar, kasih kotak tempat duit. Orangnya pembeli bayar, ambil kembaliannya atau bagaimana. Artinya tidak ada orang mau mencuri uang receh, walaupun di trotoar terbuka gitu. Terbalik di Indonesia, negara Muslim, kotak masjid, kotak amal ya,
kotak infak sedekah jariah itu dicuri dari masjid. Ya, Ustaz Nuri Mahmud Mahmud. Ya, saking hebatnya perilaku umat Islam Indonesia, mencuri ya jangan di masjid dong, ini di masjid kota. Dia nggak pernah masuk berdiri gitu, dia ambil kotak-kotaknya. Ustaz Iman tarik, Pak. Tarik insanuhu. Itu masalah Ustaz itu insanuhu. Orang Jawa. Mestinya dipotong tangannya itu. Ketawa itu ya. Coba ikuti saya. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka, kedua tangannya huma. Mereka dalam artian dua orang. Di situ penekannya ada sarikotu. Biasanya Quran itu tidak perlu ada sarikotu. Perempuan artinya laki-laki itu berlaku untuk semua, termasuk perempuan. Seperti assalamualaikum. Perempuan sama perempuan bilang assalamualaikum. Kamu nggak bisa bilang, gue emangnya laki, gue kan perempuan. Jadi assalamualaikum dah dong. Oh, nggak ada ya. Sunnahnya nggak ada assalamualaikum, nggak ada. Ustazah sering nambah sendiri kan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya. Nah itu nambahin dia tuh. Waalaikumsalam ta'ala nambahin. Sunnahnya nggak ada. Kita tidak boleh menambah. Kalau kita menambah, apa kamu lebih tahu dari Nabi? Apalagi kamu lebih alim dari Allah. Itu kan syariat Allah yang diberikan melalui Nabi besar Muhammad SAW. Ya, waktunya sudah habis. Jadi Maliki Yaumiddin itu ayat yang keempat ya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maliki Yaumiddin yang keempat ini itu sangat penting sekali untuk difahami dan dihayati. Difahami, didalami dan dihayati. Kenapa dihayati? Itu bahasa Arab juga hayat itu. Karena harus hidup. Maliki Yaumiddin harus hidup. Di mana? Di hati kamu. Karena hati ini akan menggerakkan fisik. Kalau di hati itu ada Maliki Yaumiddin, yang mencuri dipotong tangan di dunia, di akhirat mati bakar di neraka. Mau mencuri nggak jadi, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada CCTV. Mau berzina nggak jadi, takut dia. Padahal Eropa itu bebas. Ada teman saya, teman bedina, sangat senior, sangat dihormati. Gontor juga, duluan ke Eropa. Saya belakangan belum dapat kerjaan, jadi kosong gak ada kerjaan. Saya dengar dia sakit di rumah sakit di Rotterdam. Saya besuk bersama beberapa teman yang pengangguran belum kerja itu. Ternyata di rumah sakit itu dia sedang ditungguin oleh pacarnya, perempuan bule, rambutnya ikal, saya masih ingat itu wajahnya. Pakai rok mini. Musim panas, orang Belanda musim panas pakaiannya sempit. Sini pakai baju anta tastati antanzur, you can see. You anta ke atas tapi si tanzur, anta tastati antanzur. Ada bagus. Nah, begini, ada bunyi dulu. Oh bau, udah tahu bau dicium. Jadi ada
pacarnya di dalam kamar rumah sakit cuma berdua. Dia gugup, kaget, saya datang, teman betul-betul di Medina, teman dekat lagi, ya, teman akrab, satu ideologis, sama-sama dari Dewan Dakwah, dan dia sangat dihormati karena sangat senior. Nah, kemudian pacarnya mau pulang, permisinya ciuman bibir di depan saya dan teman-teman saya. Nah itulah, ya, bagaimana dibutuhkan iman kepada Maliki Yaumiddin, bahwa nanti yang berkuasa di akhirat adalah Allah. Allah lah yang sangat berkuasa untuk memberikan pembalasan jaza yaumiddin. Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi saja. Pernah lihat nggak biji sawi? Belum ya. Sawinya pernah nggak lihat sawi? Nah, sawi putih. Ya, buat alam. Jadi sebesar biji sawi, ya Allah akan melihat. Artinya ada nanti dosanya ada, khairan pahalanya ada. Syarat mayyamal misqala dzarratin syarran ya. Bagaimana kalau sebesar gunung Uhud ya? Nah, dosa berzina itu sebesar gunung Uhud. Nah, itulah anak-anak sekalian, kita telah menyelesaikan ya makna, maksud, tujuan, pengertian dari kata Maliki Yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah, bukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Coba ucapkan bersama-sama. Fatihah. 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 La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.